Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu youtuber pemula. Baik teman-teman, ini cuacanya luar biasa panas ya. Cuacanya luar biasa panas dan ini agak ngadem ini di lapangan, tapi masih panas juga di bawah pohon. Oke, ini kebetulan saya barusan dihubungin oleh youtuber ya, oleh youtuber yang 5 bulan lalu ketemu Insan Tutor. Ini benar-benar dari keluarga enggak mampu ya, dilihat dari dimana dia ngonten, selalu di kamar, kadang-kadang di luar rumah juga. Terus terakhir dia ngonten di teras rumahnya ya. Jadi intinya adalah ini benar-benar keluarga yang serba pas di bawah garis kemiskinan. Tapi ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran dan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Silahkan mau diikuti monggo, kalau enggak juga monggo. Tapi saran saya ikuti ya, ikuti saran saya. Oke, begini. Menghubungi saya lewat TikTok. Bang Insan, ini saya masih agak ngantuk ya. Memang belum tidur sama sekali bos, belum tidur sama sekali. Dari jam 10 malam tadi malam sampai sekarang saat ini jam 2 siang belum ada tidur sama sekali. Ya, karena banyak tamu. Tadi malam sampai jam 2 ada tamu. Setelah itu bales komen. Setelah itu nge-share yang memberikan super thank segala macam sampai pagi ini. Ya. Gak ada tidur sama sekali. Mungkin matanya agak-agak sepet lah. Jadi pertanyaannya begini, Bang, saya sudah 5 bulan nge-YouTube, subscriber sudah 700-an Bang, tapi jam tayang kenapa hanya mentok saja di 2100 ya, mentok di 2100. Dan pertanyaannya adalah, apa nggak ada cara yang tepat Bang, supaya video saya meledak, supaya saya bisa membahagiakan keluarga Bang? Karena saya selalu dihina Bang, oleh keluarga saya, oleh tetangga-tetangga saya. Saya berharap YouTube ini menjadi jalan bagi saya. Tetapi saat ini saya di posisi mau menyerah Bang. Oke ya, ini pertanyaan saya. Jangan sampai nanti, ini pertanyaan apa pernyataan ya? Intinya begini. Jangan sampai nanti, ini masalahnya kalau orang di bawah garis kemiskinan nih, ambil positifnya ya. Kalau orang di bawah garis kemiskinan, ini apapun yang terjadi dengan hidupnya dia, dengan keluarganya dia, ini dia selalu menyalahkan orang dan selalu menganggap dirinya paling sengsara biasanya. Contohnya apa Bang? Ya, mungkin saudaramu tergolong orang yang mampu, tetanggamu termasuk orang yang mampu, ya, kamu sendiri mungkin yang seperti ini, artinya pas, ya, pas semuanya pas, nggak ada gitu loh. Jadi saat anakmu main ke tempat tetanggamu yang rumahnya mungkin sedikit bagus, ada keramiknya. Setelah itu rumahmu masih biasa-biasa saja, kebiasaan yang rumahmu masih biasa-biasa saja, cenderung kaki anakmu apa? Pasti buluk, banyak abu. Sedangkan tetanggamu yang rumahnya keramik itu apa? Barusan dipel, tiba-tiba anakmu nyelonong ke sana. Terus apa yang terjadi? Tentunya mungkin hanya sedikit rasa kesal dengan sedikit nada tinggi karena itu dilakukan anakmu berulang-ulang. Akhirnya pintunya ditutup. Kebetulan kamu tahu. Nah, apa yang kamu rasakan? Mentang-mentang orang kaya, sok-sokan. Itu kan yang terjadi. Padahal kebiasaanmu dengan kebiasaannya beda. Dia berusaha untuk tetap bersih karena lantainya terbuat dari keramik. Anakmu yang biasa hidup di lantaimu yang biasa-biasa saja, dan menjadi kebiasaan, mungkin anakmu sudah kesekian kalinya diingetin nggak bisa karena kakinya kotor, pintunya ditutup agak keras. Nah, kamu sakit hati kan? Sakit hati ya.
Kamu merasa apa? Ah, sombong. Punya tetangga gitu amat ya. Anak main aja gak dibolehin. Hati saya rasanya mau hancur. Kan itu perasaanmu. Demikian juga saat ngumpul sama keluarga kan. Saat orang lain pada ngobrol, kamu sibuk, keluargamu sibuk sendiri menjadi cuci piring. Kenapa? Ya kamu selalu menjadi beban keluargamu sendiri. Bukan hanya menjadi beban keluargamu, tapi biasanya menjadi beban lingkungan, beban sosial juga. Ya, ini bukan merendahkan ya, supaya menjadi pembelajaran bagi yang lain. Tergantung kamu mandangnya dari sisi mana. Ya, ini saya jawab dengan konten. Makanya saya sebut nama kamu. Kalau kamu sakit hati ya itu lebih bagus lagi. Ya, sakit hati supaya kamu dendam ke insan tutor dan bisa merubah. Awas insan tutor, saya bisa lebih sukses dari kamu. Itu lebih bagus. Tapi kalau kamu nggak punya sifat seperti itu, ya mudah-mudahan selamanya jadi bangke. Ya. Jadi kamu bisa menjadi beban sosial, bisa menjadi beban di keluargamu sendiri. Kenapa saya bilang menjadi beban sosial? Kamu ngutang di warung bayarnya lama aja, padahal warung itu untungnya paling 100, 1000. Apalagi kamu merokok, utang rokok. Sampai sekarang kan merokok. Konten juga ada sambil merokok. Utang rokok sampai berbulan-bulan, rokok untungnya berapa? Cuma 1000. Sekali giliran ditagih, cuma rokok 1 bungkus saja. Kan gitu kan, sakit hati lagi. Sakit hatimu itu sebenarnya karena ulahmu sendiri. Sudah paham ya? Paham. Terus berhubungan dengan pertanyaanmu tadi, sepertinya kamu mau nyerah, ya itu jawabannya. Ya, itu jawabannya. Jawaban apa sih, Bang? Selama kamu tidak bisa merubah jalan pikiranmu dan pola pikirmu, ya, saat ini mungkin kamu merasa susah untuk mengejar 1000 subscriber, 4000 jam tayang, baru 5 bulan, 6 bulan, sudah susah. Sama seperti kehidupanmu sekarang ini, susah. Bayangkan 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, kalau kamu dikasih umur panjang, hidupmu bakalan lebih susah daripada ngejar 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Ya. Ditambah lagi, anakmu mungkin 5 tahun lagi sudah bertambah, sekarang anakmu 1, kerja serabutan. Nanti kalau anakmu 2, mudah-mudahan saja istrimu ini tetap silap. Kok istrinya tetap silap, Bang? Iya, ya, silap sehingga dia tidak sadar hidup dalam penderitaan terus-menerus. Kalau sempat istrimu sadar hidup sama kamu itu menderita setelah punya anak 2, kamu bakalan ditukar sama kipas angin. Itu lebih menyejukkan badannya daripada kamu ada di sampingnya dia. Panas. Yang ada ngobrol, tukar apa sama istri, panas otakmu, berantem ujung-ujungnya. Nah, lebih sejuk kipas angin kan? Kamu nanti bakalan ditukar sama kipas angin tuh. Lebih sejuk. Baru 5 bulan, 6 bulan berjuang, susah. Ya mungkin kehidupanmu yang serba pas-pasan itu karena mentalmu saat ini seperti ini. Dari sini insan tutor sudah bisa setidaknya 70%, 80% sudah bisa ngambil kesimpulan. Ya. Kenapa kok hidupmu pas-pasan? Karena mentalmu yang seperti ini. Ingat, Bro, ya. Kalau kamu miskin, lahir dalam keadaan miskin, kamu nggak salah. Tapi kalau kamu mati dalam keadaan miskin, itu salah. Ya, itu salah. Mas, kaya dan miskin kan sudah takdir pantatmu. Orang miskin yang berubah jadi kaya banyak. Ya, takdir yang tidak bisa dirubah itu cuma hidup, mati, jodoh. Paham? Selebihnya masalah hidupmu miskin atau kaya itu pilihanmu sendiri. Kalau kamu nganggap itu takdir, itulah kebodohanmu. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi yang lain ya. Jangan kamu
merasa dirimu itu paling susah, padahal itu kebodohanmu, bos. Kalau kamu merasa merasa hidup loh. Kalau kamu sakit hati ke insan tutor, alhamdulillah, saya bisa melebihi insan tutor, amin, saya doakan. Tapi kalau kamu sakit hati ke insan tutor, sombong, dimintain tolong aja nggak mau, katanya membantu ke pemula, saya injek kepalamu malah. Itu bukan minta tolong, ngemis. Sedangkan insan tutor paling pantang dengan orang-orang yang ngemis. Ya, motivasi nggak ada, berjuang baru seperti itu aja udah mundur. Kalau kamu mati dalam keadaan miskin, bro, kasih tahu ya, orang mati memang tidak membawa harta, tapi ingat, saat kamu mati dalam keadaan miskin, kamu yasinan itu butuh duit. Ya, kamu 7 harian itu duit lagi. 40 hari duit lagi, kendurian duit lagi. Itu tradisi di Indonesia memang sudah seperti itu ya. Sedangkan kamu mati masih meninggalkan hutang, apakah itu keluargamu bakalan membayar? Kecil kemungkinan. Sedangkan untuk yasinan itu aja yang kamu tinggalkan, keluargamu, anak istrimu masih ngutang juga, ngutang sana, ngutang sini, dan itu pun belum tentu dibayar. Bukannya kamu mati didoakan, kenapa? Kamu mati sebenarnya malah justru meninggalkan beban dan meninggalkan utang makin banyak. Karena untuk yasinan, untuk ngumpulin orang yasinan, itu belum tentu tetangga juga mau bantu. Kecil kemungkinan, kalaupun ada 1-2 bos. Ya, tidak bisa merubah keadaanmu. Mati, miskin, mau yasinan, anak istrimu lagi ngutang beras lagi, ngutang gula lagi, bayarnya lama lagi. Ada yang lupa lagi. Kamu di alam kubur ditempelengin kamu, bukannya kuburmu jembar. Doanya kan supaya kamu diterima di sisi Tuhan. Mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Pret. Yang aja malah nangis darah kamu. Ninggalin utang, belum kebayar. Istrimu untuk yasinan masih ngutang lagi. Itu loh bro. Paham nggak? Paham mas? Paham kok goblok. Ya. Ngerti ya? Ngerti. Oke. Terus mas, tadi mas bilang lebih baik diikuti. Apanya mas yang diikuti? Ya lebih baik diikuti. Berarti harus miskin dan gagal dong mas. Gagal sih enggak. Ya, nyungsep. Ya, ikutin kalau mau. Kalau nggak mau terus berkarya. Tetap semangat bagi yang lain, ya. Saya menyarankan untuk mengikuti. Ya, lebih baik diikutin. Ya, bagi mental kebo ini ya ikutin saja. Sekalian nyungsep. Ya, kalau yang mental kebo nyungsep semua, intinya kan tinggal yang di dunia ini, di Indonesia ini kan hanya mental positif aja, itu lebih bagus lagi. Paham ya? Biar yang mengikuti nyungsep makin nyungsep, biar habis mental kayak gini. Kalau kamu, mudah-mudahan kamu sakit hati ke insan tutor ya. Suka insan tutor kalau sakit hati kamu. Kalau orang lebih banyak yang sakit hati ke insan tutor, wah insan tutor lebih bagus lagi, lebih suka lagi. Ya. Kurang ajar insan tutor nih. Sombong. Saya bisa lebih sukses dari kamu. Lihat saja ya. Alhamdulillah. Tapi kalau sakit hati, baru subscriber 65.000 sok-sokan, mati saja kau. Insan tutor juga nggak butuh mental kayak gitu, ya. Oh ya, ini juga belajar dari pengalaman ya, belajar dari pengalaman. Dulu puasa 3 tahun yang lalu, ini bisa menjadikan sesuatu lagi buat teman-teman ya. Nanti ada hubungannya dengan mentalmu. Dua tahun yang lalu ya. Kebetulan waktu itu jam 9 nih, jam 9. Nggak usah saya sebutkan daerahnya ya. Tapi di situ satu kampung saya kenal semua. Karena memang saya lama di sana. Ya lama di sana, tahunan. Saya bergaul kan cepat. Tahunan. Bahkan pengurus, ketua RT, kepala desa semuanya udah rapat, sering ngobrol bareng ya. Bertahun-tahun saya tinggal di sana.
Waktu itu puasa ya, puasa minggu pertama kalau nggak salah. Puasa minggu pertama, jam kurang lebih jam 9-an lah, ya jam 9-an. Saya lewat di pos tuh, lewat di pos, bawa mobil. Ternyata di pos tuh ada berapa orang? Ada 9 kalau nggak 10 orang, saya lupa. Artinya banyak orang lah ngumpul-ngumpul. Apa? Orang mabuk semua. Orang puasa ini, orang banyak traweh, tadarusan, pada mabuk semua. Apa yang saya lakukan? Ya sudah, saya berhenti di sana. Ya, saya lewat 2 kali. Saya pertama lewat dulu, lihat orang mabuk, dah ada 9 orang. Saya belikan rokok 1 bungkus, 9 bungkus, 10 bungkus sama saya tuh. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah jumlah orangnya. Tapi ini real kisah nyata yang saya alami. Saya belikan rokok, saya berhenti. Mas gimana? Sehat? Sehat, saya kasih rokok semua nih, buat rokok lah. 1 bungkus kan? Saya sendiri 1 bungkus, rokoknya sama. Iseng-iseng. Setelah dapat rokok, saya tanya, gimana? Udah makan semua belum? Udah mas tadi. Mau makan lagi? Ayo cari mie atau apa, ngopi. Oke lah mas, ayo. Pada mabuk semua, pada teler semua. Naik ke mobil. Deng. Mobil bak bro, mobil bak. Bukan mobil pribadi waktu itu ya. Mobil bak Mitsubishi L300. Naik di bak, ada yang di depan, ngobrol-ngobrol. Di depan apa? Saya teriak. Di depan masjid, lewat di sebuah masjid ya, masjid tetangga desa. Bro, saya tadi lupa sholat isya. Saya mampir sholat isya dulu ya. Ayo, siapa yang mau makmum? Akhirnya apa? Sudah dapat rokok 1 bungkus, walaupun dalam keadaan mabuk. Tapi saya minum mas, agak-agak mabuk. Udah, ayo aja, sholat aja semua makmum. Yang pertama apa? Yang pertama, sudah dapat rokok 1 bungkus. Nggak enak dia menolak. Padahal dalam keadaan teler semua itu. Ada yang udah sempoyongan tuh. Yang kedua, saya ajak ngopi. Saya ajak makan habis itu. Cuma mampir dulu. Padahal saya udah sholat isya waktu itu. Tapi memang nggak taraweh. Ya. Di situ masih ada 3 orang yang tadarusan baca Quran. Saya masuk ambil wudhu. Lihat. Karena yang darus 1 orang, yang 2 ngobrol di depan. Pada sempoyongan, bawa minuman keras, ambil wudhu. Saya masuk, dicegat saya. Ya, niat saya, padahal saya udah sholat isya ya, niat saya sholat sunnah lah. Niat saya sholat sunnah, biar aja di belakang tuh niatnya apa, niatnya sholat isya kan. Karena saya yakin belum sholat semua, orang mabuk semua. Habis itu saya sholat dilarang sama 2 orang. Ya, dilarang 2 orang, mas. Saya kasih pemahaman, mas ini memang agak mabuk. Ya, agak mabuk. Tapi saya numpang sholat dulu. Dilarang, apa dibilang? Mas, masjid bukan tempatnya orang mabuk. Kalau mabuk di gardu. Tadi dari gardu perasaan kan. Ini orang mabuk mau sholat, dilarang. Ya kita kan nggak tahu kan umur seseorang, siapa tahu pas mabuk sholat mampus di dalam kan, mati dalam keadaan bagus juga kan. Intinya pelan-pelan lah kalau mau nyadarin orang itu. Gitu loh. Pelan-pelan mau nyadarin orang. Akhirnya yang terjadi apa? Dengan sedikit perdebatan tetap dilarang, nggak boleh sholat. Akhirnya ditambah lagi yang tadarusan ini tadi ngelarang juga, mas haram orang mabuk masuk masjid, dengan berbagai dalil, dengan berbagai alasan, bahkan mengeluarkan dalil orang mabuk sholatnya nggak diterima 40 hari. Dalam hati saya, dulu puluhan tahun saya jadi pemabuk. Dan puluhan tahun juga saya meninggalkan sholat nih gara-gara dalil nih. Ya, gara-gara dalil nih. Orang mabuk sholatnya nggak diterima 40 hari. Kalau itu tetap saya jadikan patokan menjadi dalil sampai sekarang, mungkin saya nggak sholat bos. Ya, buat apa sholat? Orang saya masih hobi mabuk. Toh juga nggak diterima selama 40 hari. Iya kan, buat apa sholat? Sampai sekarang mungkin saya belum sholat. Dan saya mungkin belum sadar dari minum. Mungkin masih suka ngebukin orang juga. Bahkan nih teman saya, ada apa nih? Ada tai burung. Bahkan teman saya ya, kadar alkoholnya di dalam darahnya dia 200. Artinya alkoholik. Kalau dalil ini diterima, kalau dalil ini digunakan, yang terjadi apa? Sampai sekarang mungkin dia nggak sholat. Dia sekarang kalau nggak minum minuman keras, kalau nggak minum setidaknya itu 1 gelas 1 hari,
nggak bisa bangun karena memang alkoholik, selalu sakit. Ya badannya sakit semua. Gimana cara orang nyadarin kayak gitu? Sekarang dia sudah naik haji. Walaupun sekarang masih sering minum ya, namanya alkoholik harus pelan-pelan ya. Yang dulu 2 gelas masih pusing, sekarang sudah 1 sloki. Ya sekarang kadar alkohol dalam darahnya sudah tinggal sekitar 40-60% lah. Tapi setidaknya dia udah sholat gitu loh. Dan tadi kita kembali ke pengalaman saya tadi. Dalam hati saya, dilarang gak jadi sholat. Dalam hati saya 3 tahun yang lalu, dalam hati saya ini sebenarnya orang-orang pintar. Dan ternyata ini pengurus masjid. Dalam hati saya ya mikir tapi gak terucap. Ini kalau mungkin saya masih mabuk, saya gebuk juga ini 4 orang. Biar viral kan. Kalau 3 orang ini, saya gebuk aja, gebukin sekalian kan. Viral pasti viral. Untung aja 3 tahun yang lalu belum ada yang ini ya. Belum ada di CCTV yang di masjid-masjid ya. Adapun hanya masjid-masjid tertentu, di kampung masih jarang. Yang punya HP juga masih jarang 3 tahun lalu di kampung. Jadi kalau viral kan keren. Orang mabuk ngebukin orang darus kan. Orang tadarusan ya. Keren jadinya kan. Padahal tidak seperti itu. Saya sampai sedikit ada perdebatan, dilarang ya sudah. Orang mabuk nggak boleh sholat dalam masjid ya sudahlah. Dalam hati saya ini kintil sama kuntul ini ngumpul jadi satu, ujung-ujungnya apa? Bisa jadi kintil, kuntul, kon. Ini 3 orang ini memang orang-orang hebat, tadarusan, pengurus masjid, tapi dalam hati saya nih kon juga ini. Tapi ya sudahlah, akhirnya gak jadi sholat ya sudah. Akhirnya makan kan. Ini satu pelajaran lagi buat teman-teman. Artinya apa? Kamu yang saat ini punya pemikiran terbalik, yang merasa dirimu itu mungkin paling sengsara, paling hebat pun, sebenarnya tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Kamu yang merasa paling sengsara, yang penting kamu bisa merubah jalan pikiran kamu, semuanya itu akan selesai masalahmu. Demikian juga orang yang tadi saya pengalaman tadi. Orang yang mungkin memandang orang lain, orang yang tidak bisa merubah jalan pikirannya, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling super, yaitu hanya menyelamatkan dirinya dan kelompoknya saja. Tidak bisa membuat orang lain yang tadinya bejat menjadi sadar. Orang yang sudah sadar disadarin. Gampang itu. Tapi coba menyadarkan bajingan. Kalau saya masih jadi bajingan, masih sering mabuk, saya tempeleng di tempat itu. Untung sudah sadar ya. Artinya belajarlah dari pelajaran, belajarlah dari hidup. Buka mindset kamu, ya, buka mindsetmu. Tidak seperti 3 orang yang di masjid tadi. Saya sudah memberikan berbagai macam alasan, tapi tetap ditolak. Mindsetnya tertutup. Seperti orang tadi, orang yang kita ceritakan di awal tadi, yang ini ya, yang menghubungi saya lewat TikTok. Mudah-mudahan mindset kamu, pikiran kamu terbuka. Kalau tidak, hidupmu bakal terus-terusan seperti itu. Sampai kamu mati juga miskin. Di YouTube juga seperti itu. Jangan pernah menyerah sebelum sukses. Pantang menyerah sebelum sukses. Setelah sukses, jangan menyerah. Harus bisa bermanfaat bagi orang banyak. Intinya kan itu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Salam buat keluarga.